Rakyat Indonesia harus siap, ini permintaan Shin Tae-yong jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ke pecinta timnas Indonesia. Lagi-lagi media Vietnam komentari kekuatan timnas Indonesia, saksikan berita selengkapnya. Alhamdulillah, ada pengganti Elkan Bagot, bek gacor keturunan Belanda ingin segera gabung timnas Indonesia. Ini bukti Philippe Troussier akan menjadi direktur teknik, apakah kalian setuju? Shin Tae-yong dapat hadiah mobil baru. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Lagi media Vietnam komentari skuad Timnas Indonesia. Media Vietnam menyoroti persiapan Timnas Indonesia menjelang dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong, pelatih Timnas U23 Indonesia, tidak punya waktu beristirahat setelah tugasnya di tim U23. Dia harus segera mempersiapkan Timnas Indonesia untuk melanjutkan kualifikasi pada Juni mendatang, di mana mereka akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. Saat ini, Irak sudah memastikan tempat di putaran ketiga dengan 12 poin. Satu tiket lainnya diperebutkan oleh Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Indonesia berada di peringkat kedua dengan 7 poin, Vietnam di posisi ketiga dengan 3 poin, dan Filipina di dasar klasemen dengan 1 poin. Indonesia hanya perlu memenangkan satu laga lagi untuk lolos ke putaran berikutnya. Media Vietnam, Soha, melaporkan bahwa Shin Tae-yong akan memanggil setidaknya 17 pemain yang berkarier di luar negeri untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut informasi terkini, pelatih Shin Tae-yong diperkirakan akan membentuk skuad besar yang dianggap sebagai yang terkuat, tulis Soha. Beberapa pemain yang diperkirakan akan dipanggil termasuk Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Tom Haye, dan Nathan Choeaon. Selain itu, Martin Paes, kiper FC Dallas yang baru saja menjadi warga negara Indonesia, WNI, kemungkinan besar juga akan bergabung. Ada juga dua pemain lain yang sedang dalam proses naturalisasi, Kelvin Verdong dan Jens Raven, yang diharapkan bisa segera bergabung dengan timnas. Soha yakin proses naturalisasi mereka akan cepat selesai. Dalam laporannya, Soha juga menyebut daftar lengkap 17 pemain yang diharapkan bergabung, termasuk Rafael Struijk, Jordi Amat, Justin Hubner, Jay Itzes, Shane Patinama, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, dan Elkan Bagot. Selain fokus pada kualifikasi, timnas Indonesia juga mengincar kemenangan melawan Irak dan Filipina untuk meningkatkan peringkat FIFA mereka. Pelatih Shin ingin memiliki skuad terkuat dengan tujuan memenangkan dua pertandingan sisa melawan Irak dan Filipina di kandang sendiri, dengan harapan mampu bersaing memperebutkan posisi teratas klasemen dan naik peringkat FIFA secara bertahap, jelas Soha. Permintaan Shin Tae-yong ke supporter timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengajukan permintaan kepada para supporter menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi dua pertandingan terakhir di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama melawan Irak pada 6 Juni 2024, dan yang kedua melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, meminta dukungan lebih banyak dari para supporter untuk timnas Indonesia. Menurutnya, dukungan dari masyarakat sangat mempengaruhi mental pemain dan memberikan dampak positif di lapangan. Oleh karena itu, kepada para supporter, mohon dukungannya lagi. Kami mohon dukungan yang lebih banyak demi sepak bola Indonesia, ujar Shin Tae-yong melalui Instagram Timnas Indonesia. Jika kalian memberi dukungan, para pemain akan melakukan yang terbaik di lapangan, tambahnya.
Pelatih berusia 53 tahun ini mengingat kembali dukungan luar biasa dari para supporter saat Timnas U23 Indonesia berlaga di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Di ajang tersebut, supporter Indonesia selalu memenuhi stadion saat Garuda Muda bermain, yang membuat para pemain semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Pada Piala Asia U23 kemarin, pencapaian kami tak lepas dari peran para pendukung, ujar Shin. Jadi saya harap dukungan yang lebih banyak lagi. Jangan lelah untuk mendukung kami, mendukung Timnas Indonesia. Terima kasih, tambahnya. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan 7 poin dari 4 laga. Mereka tertinggal 5 poin dari pemuncak klasemen Irak, yang sudah dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah memenangkan 4 laga. Timnas Indonesia masih memerlukan satu kemenangan lagi untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Mereka unggul 4 poin atas Vietnam yang berada di peringkat ketiga, dan 6 poin dari Filipina yang berada di dasar klasemen grup F. Bek Nijmegen ngebet ingin bela Timnas Indonesia usai ketemu Indra Syafri. Pemain keturunan Indonesia, Dion Marks, sangat ingin membela Timnas Indonesia dan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal ini terungkap setelah dia bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, yang mengunjungi Belanda untuk mencari bakat baru bagi Timnas. Di Belanda, Indra Syafri bertemu dengan 5 pemain keturunan Indonesia, termasuk Dion Marks, di sebuah restoran milik warga Indonesia. Dion menyatakan ketertarikannya terhadap ajakan Indra untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan kanal YouTube Yusa Nugraha, Dion bercerita bahwa awalnya dia dihubungi oleh Fardi Bahdim, lalu oleh ayahnya, dan kemudian mulai berkomunikasi dengan Indra. Dion, yang memiliki darah Indonesia dari pihak ayah, mengungkapkan keinginannya yang kuat untuk membela tanah air ayahnya. Dion berharap dengan potensinya, Timnas Indonesia akan menjadi lebih kuat, dan dia berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif. Tentu aku sangat tertarik, itu cita-citaku dan semoga akan terwujud, menurutku timnya akan menjadi semakin kuat, kata Dion dalam wawancara tersebut. Ini adalah pertama kalinya Dion dihubungi oleh PSSI dan bertemu dengan Indra Syafri. Dia menyambut baik pertemuan ini dan berharap bisa lebih mengenal Timnas Indonesia serta para anggotanya. Dion juga memiliki alasan pribadi untuk memilih membela Timnas Indonesia. Dia menghargai keputusan pemain lain yang memilih negara asal orang tua mereka, seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Menurut Dion, memilih negara asal orang tua adalah langkah yang mulia dan dia merasa bahagia mendapat tawaran dari Timnas Indonesia. Banyak pemain lain memilih Timnas Belanda karena mungkin lebih bagus untuk karir, tapi menurutku lebih indah memilih negara di mana orang tua kita lahir, kata Dion. Philippe Troussier jadi Direktur Teknik Timnas Indonesia. PSSI sedang mencari sosok yang tepat untuk mengisi posisi Direktur Teknik yang saat ini dijabat oleh Indra Syafri. Belakangan ini, beredar rumor bahwa Philippe Troussier akan menjadi Direktur Teknik baru PSSI. Pencarian PSSI untuk Direktur Teknik sudah berlangsung cukup lama. Sebelumnya, ada rencana untuk menunjuk seseorang dari Jerman. Spekulasi ini semakin kuat ketika PSSI menunjuk Frank Wormoed sebagai penasehat Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17. Namun, kabar mengenai penunjukan Direktur Teknik sempat mereda tanpa ada kejelasan. Baru-baru ini, media Vietnam ramai membahas bahwa Philippe Troussier mungkin akan menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Bagi publik Vietnam, Philippe Troussier adalah sosok yang dikenal. Pelatih asal Prancis ini pernah melatih Timnas Vietnam sebelum dipecat pada Maret 2024. Apakah benar Troussier akan menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia? Pada Maret 2023, Ketua PSSI Erick Thohir menyebut bahwa ia sudah memiliki beberapa kandidat untuk posisi Direktur Teknik. Saya sedang meninjau siapa yang terbaik. Sebab, fungsinya Direktur Teknik ada 3, kata Erick Thohir.
Pada pemberitaan Selasa, 14 Mei 2024, media Vietnam TTO 247 mengklaim bahwa Troussier mungkin akan menggantikan Indra Shafri sebagai Direktur Teknik. Shin Tae-yong membutuhkan lebih banyak partner, dengan peran membimbing dari level usia hingga senior. Coach Troussier juga disebut-sebut sangat cocok untuk berperan sebagai Direktur Teknik, tulis TTO 247. Spekulasi ini diperkuat dengan kehadiran Troussier di tribun saat Indonesia bertanding melawan Guinea pada babak playoff Olimpiade Paris 2024. Meski kiprahnya bersama timnas Vietnam tidak terlalu impresif, latar belakang Philippe Troussier menunjukkan bahwa ia memiliki pengalaman yang cukup panjang untuk tugas sebagai direktur teknik. Troussier pernah menjadi direktur sepak bola di FC Ryukyu, direktur teknik di PVF Football Academy, dan Chongqing Liangjiang Athletic. Philippe Troussier yang kini berusia 69 tahun, juga pernah melatih timnas Jepang, Qatar, Nigeria, Pantai Gading, dan Maroko. Shin Tae-yong dapat hadiah mobil usai bawa timnas Indonesia U23 cetak sejarah. Shin Tae-yong menerima hadiah mobil setelah berhasil membawa timnas U23 Indonesia mencatatkan sejarah di Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong berhasil membawa Indonesia mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya. Meski kalah 0-2 dari Uzbekistan di semifinal dan 1-2 dari Irak dalam perebutan tempat ketiga, perjuangan timnas U23 Indonesia sangat baik untuk debutan. Sebagai bentuk apresiasi, Hyundai Motors Indonesia memberikan hadiah berupa mobil sedan Genesis G80 Electrified kepada Shin Tae-yong. Penyerahan mobil ini dilakukan di Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2024. Shin Tae-yong, yang juga merupakan duta merek Hyundai Motors Indonesia, menerima hadiah ini dengan penuh rasa syukur. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memberikan testimoni tentang kualitas mobil Hyundai setelah mencoba Genesis G80 Electrified. "Saya sebenarnya tidak bisa berkata-kata lagi," kata Shin Tae-yong setelah seremoni penyerahan mobil. "Genesis ini sudah diakui sebagai mobil terbaik, semua sudah tahu kualitasnya." Shin Tae-yong menjelaskan bahwa ini bukan pertama kalinya ia menggunakan mobil Hyundai. Di Korea Selatan, dia juga sering menggunakan mobil Hyundai. "Dari sebelumnya di Korea saya sudah biasa memakai Hyundai. Sekarang, dengan bantuan, saya bisa memakai mobil ini lagi," ujar pelatih berusia 53 tahun itu. Hyundai memang terkenal baik sejak dulu, tambah mantan pesepak bola timnas Korea Selatan tersebut. Setelah memimpin timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong kini memiliki tugas bersama timnas Indonesia senior di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimainkan pada bulan Juni mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.